Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 2301615. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sesi 2024 11 27 0167. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, kepemimpinan itu ada 3 teori utama yang menjelaskan asal-usul kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori genetis. Itu teori ini berpendapat bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat kepemimpinan yang sudah ada sejak lahir. Menurut pandangan ini ada individu yang secara alami memiliki karakteristik yang membuat mereka menjadi pemimpin dan sifat-sifat ini tidak dapat dibentuk atau diubah. Dalam ini garis keturunan yang juga berperan penting, misalnya seorang putra mahkota dalam kerajaan diyakini memiliki takdir untuk menjadi pemimpin terlepas dari kemampuan atau keinginannya. Yang kedua itu ada teori sosial. Berbeda dengan teori genetis, teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin dibentuk melalui proses pendidikan dan pengalaman. Dalam pandangan ini, siapapun tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin jika mereka mau berusaha dan mempersiapkan diri. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pelatihan, pengalaman, dan pengembangan diri. Yang terakhir tuh ada teori ekologi. Ini merupakan kombinasi dari kedua teori sebelumnya atau teori genetis dan sosial. Teori ekologi menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin jika mereka memiliki sifat-sifat kepemimpinan secara genetis dan juga secara sadar mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka. Meskipun seseorang memiliki bakat alami, mereka tetap perlu berusaha untuk meningkatkan diri agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Pengertian dari kepemimpinan ini itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut beberapa ahli itu kepemimpinan melibatkan pengaruh hubungan interpersonal dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Misalnya menurut Outward itu kepemimpinan adalah teknik dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama. Dan ada juga menurut Segian dan Surtarto menambahkan bahwa kepemimpinan melibatkan penataan perilaku orang lain dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Itu merupakan suatu kemampuan dan proses membimbing dan mengkoordinasikan dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan serta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Agar kegiatan yang dilakukannya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran tersebut. Kepemimpinan ini juga merupakan salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum dari pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong dan mengajak, menuntun dan mengerahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya juga berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ada juga menurut Frankenheimer, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang agar bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memimpin. Jika kepemimpinan adalah skill atau kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar mereka mau melakukan apa yang diinginkan demi mencapai suatu tujuan bersama. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, maka akan sulit untuk meyakinkan dan membuat orang itu mengikuti arahannya.
Ini akan berdampak pada kinerja lembaga dan organisasi, dan akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan tersebut. Ada syarat yang penting dalam memenuhi agar seseorang untuk menjadi pemimpin. Yang pertama itu ada kekuasaan. Itu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya untuk dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu ada wibawa, itu berkaitan dengan keunggulan atau kelebihan seseorang yang membuat orang lain mau mengikuti dan patuh tanpa merasa terpaksa. Yang terakhir itu ada kemampuan, itu mencakup sumber daya, kesanggupan, kecakapan teknis, sosial, dan berbagai skill lainnya yang dimiliki seseorang. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang melebihi orang di sekitarnya. Selanjutnya itu ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa di sini itu ada fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Di antaranya itu ada pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dan penuh rasa kebebasan. Yang kedua itu ada pemimpin membantu kelompok untuk mengordinasi diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga itu adalah pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang keempat itu ada pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman pemimpin, mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan, dan memberani menilai hasil secara jujur dan objektif. Yang kelima itu ada pemimpin bertanggung jawab dan mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerja yang sehat, yaitu memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua itu ada menanam dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Yang ketiga itu ada mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan, baik ruangan, baik fasilitas maupun situasi. Yang keempat itu ada menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik biasanya memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dengan secara jelas. Menurut golongan Weyuk-Ikora ada 11 indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang merupakan pemimpin yang baik. Yang pertama itu adalah penglihatan sosial. Pemimpin yang baik mampu melihatkan dan merasakan gejala-gejala sosial yang terjadi di sekitarnya, serta mengerti dinamika sosial dalam kelompok yang dipimpinnya. Kemampuan ini memiliki pemimpin untuk memahami situasi dan merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah kecakapan bersifat abstrak. Pemimpin yang baik harus memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan untuk berpikir abstrak sehingga dapat menganalisis masalah dengan matang dan membuat keputusan yang bijaksana. Ketiga itu ada keseimbangan emosi. Pemimpin yang baik harus memiliki dan harus mampu mengelola emosi dengan baik. Kestabilan emosi penting agar pemimpin tidak mudah terprovokasi atau membuat keputusan yang emosional yang bisa merugikan organisasi atau orang lain. Selanjutnya itu ada pemimpin formal dan informal. Ada dua jenis ini. Yang pertama, pemimpin formal. Itu adalah seseorang yang diangkat berdasarkan keputusan atau pengangkatan resmi dalam organisasi atau lembaga. Mereka memiliki kewenangan dan hak tertentu dalam struktur organisasi untuk pemimpin yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan.
Yang kedua itu pemimpin informal. Pemimpin informal itu seseorang yang tidak diangkat secara resmi namun memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang di sekitarnya karena kelebihan atau kualitas tertentu yang dimiliki. Pemimpin informal ini diakui oleh orang lain tanpa perlu adanya pengangkatan atau penunjukan formal. Selanjutnya itu ada kepala dan kepemimpinan. Dalam masyarakat kita seringkali melihat istilah kepala dan pemimpin digunakan secara bergantian. Padahal keduanya itu memiliki pengertian yang berbeda. Seorang kepala adalah orang yang memiliki jabatan resmi dalam suatu organisasi yang diberikan wewenang atasan untuk mengelola tugas dan pekerjaannya. Sedangkan pemimpin itu adalah seorang yang dipilih atau oleh kelompoknya karena kelebihan atau kualitas yang dimilikinya. Orang yang membuat orang-orang mengikuti dan mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu ada pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam kepemimpinan, yaitu pertama pendekatan sifat. Itu menekankan bahwa pemimpin memiliki sifat-sifat tertentu yang diwariskan atau dikembangkan yang membuat mereka menjadi pemimpin. Yang kedua itu ada pendekatan perilaku. Itu menilai keberhasilan atau kegagalan pemimpin berdasarkan gaya mereka dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada pendekatan kontingensi. Itu menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi dan pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya mereka dengan kondisi yang ada. Terus ada pendekatan terpadu. Itu pemimpin berfokus pada pemahaman bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada satu faktor atau gaya tertentu, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai elemen, termasuk sifat pribadi pemimpin, gaya kepemimpinan yang digunakan, serta faktor-faktor situasional yang ada di sekitarnya. Pendekatan ini menggabungkan berbagai teori dan pendekatan kepemimpinan yang telah ada dan mengakui bahwa tidak ada satu metode yang bisa diterapkan secara universal pada semua situasi. Sebagai contoh, seorang pemimpin mungkin akan menggunakan pendekatan yang lebih otoriter dan berstruktur yang dalam situasi kritis di mana keputusan cepat dan ketegasannya sangat dibutuhkan. Sementara dengan situasi yang lebih stabil dan mendukung inovasi, pemimpin tersebut mungkin akan lebih menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan memberikan ruang bagi kreativitas tim. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan. Itu ada 5 di sini. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter. Itu cenderung membuat keputusan sendiri tanpa meminta masukan atau konsultasi dengan tim lainnya. Yang kedua itu ada kepemimpinan demokratis. Itu lebih banyak melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan. Mereka mengutamakan diskusi terbuka dan memberi ruang bagi anggota tim untuk berpendapat. Yang ketiga itu ada kepemimpinan laissez-faire, yaitu memberi kebebasan kepada anggota tim untuk membuat keputusan mereka sendiri tanpa campur tangan pemimpin. Pemimpin dengan gaya ini biasanya lebih pasif dalam mengelola kegiatan tim dan lebih mengandalkan kemampuan anggota tim untuk bekerja mandiri. Yang keempat itu ada kepemimpinan transformasional. Itu untuk mencapai tujuan lebih besar memilih kepentingan pribadi mereka. Pemimpin ini berfokus pada mengembangkan individu, memotivasi melalui visi yang kuat dan mendorong perubahan positif dan organisasi. Mereka juga memberikan perhatian tinggi pada kebutuhan dan pengembangan anggota tim. Selanjutnya itu ada kepemimpinan transaksional. Itu berfokus pada pemberian hadiah atau hukuman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemimpin dengan gaya ini lebih fokus pada pencapaian tugas dan efisiensi. Gaya ini lebih berstruktur dan berbasis pada pengawasan dan pengolahan kerja. Selanjutnya itu ada kepemimpinan dalam konteks pendidikan.
itu di dalam dunia pendidikan ini, kepemimpinan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan lembaga pendidikan. Seorang pemimpin pendidik tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola administrasi, tetapi juga memotivasi dan menginspirasi seluruh elemen yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan, termasuk guru, staf, dan siswa. Dari ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan baik di dalam dunia pendidikan, organisasi maupun masyarakat memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai teori, gaya, dan pendekatan kepemimpinan yang ada. Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi sebuah proses yang dinamis yang terus berkembang, tergantung pada situasi, tantangan, dan perubahan yang dihadapinya. Hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.